Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM A0C0233. Di sini saya akan melakukan presentasi video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Saya dari kelas 4B D3 Akuntansi. Apa sih itu leasing? Leasing adalah metode pembiayaan yang dilakukan melalui penggandaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Biasanya, para penerima leasing merupakan pengusaha yang menjalankan suatu kegiatan bisnis, sehingga modal tersebut dibutuhkan guna melancarkan aktivitas usaha. Selain itu, leasing merupakan metode pembiayaan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Cara pembayarannya yakni melalui cicilan sejumlah uang sesuai keputusan bersama. Ketika debitur berhasil melunasinya, maka ia punya pilihan untuk membalinya menggunakan nilai yang tersisa. Dengan sistem tersebut, leasing adalah pembiayaan yang membantu masyarakat guna memperoleh modal usaha maupun membeli barang-barang mahal tanpa harus mengeluarkan banyak uang sekaligus. Jenis-jenis leasing. Leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. Kelima jenis leasing tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, capital lease. Capital lease adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal membentuk barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak lessor akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier. Lantas, akan diserahkan kepada pihak lessor. Nantinya, pihak lessor akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. Yang ketiga, sales type lease. Sales type lease atau lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat dua jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. Yang keempat, leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20%, sehingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Dan yang kelima adalah cross-border lease. Cross-border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antara negara. Artinya, pihak lessor dan lease tidak ada di dalam satu negara yang sama, namun berada di dua negara yang berbeda. Biasanya, jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar, seperti produk pesawat terbang Airbus atau Boeing. Untuk soal nomor 2, PT Mataram menyewakan sebuah peralatan kepada CV Permai pada tanggal 1 Januari 2021 saat nilai wajar peralatan tersebut adalah senilai 250 juta. Dengan masa manfaat peralatan diperkirakan 8 tahun. Perjanjian yang mengakibatkan biaya langsung awal senilai Rp1.703 tersebut mensyaratkan pembayaran sewa tahunan sebesar 35 juta yang dibayarkan setiap awal tahun selama 6 tahun. CV Permai menjamin nilai sisa sebesar Rp 10 juta yang merupakan 50% dari nilai sisa pada akhir masa sewa. Sementara itu, nilai sisa pada akhir masa manfaat peralatan diperkirakan sejumlah 5 juta. Tingkat bunga yang digunakan PT Mataram adalah 8%. Sewa diakui sebagai sewa pembiayaan. Dan untuk pertanyaan yang dicari itu antara lain, yang pertama itu berapakah nilai investasi bagi PT Mataram bila metode depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Dan yang kedua, berapa nilai depresiasi yang dicatat oleh CV Permai pada akhir tahun pertama. Dan yang ketiga, buatlah jurnal umum yang harus disusun oleh kedua perusahaan di akhir tahun 2021.
Penyelesaiannya, nilai investasi neto dikurang business value MLP ditambah unguaranteed RV dikurang nilai wajar aktiva ditambah biaya langsung awal dengan nilai 250 juta ditambah 1.703 rupiah sama dengan 251.703 rupiah. Yang kedua, depresiasi atau nilai wajar dikurang nilai sisa umur ekonomis sama dengan 250 juta dikurang 5 juta dibagi 8 sama dengan 30.625.000 rupiah. Jurnal pencatatan sewa pembiayaan 1 Januari 2023. Piutang sewa pembiayaan pada peralatan dengan nilai 251.703 rupiah. Jurnal penerimaan piutang sewa ke 1 Januari 2021. Kas pada piutang sewa pembiayaan dengan total 35 juta. Jurnal pendapatan bunga, kas pada pendapatan bunga 2.450. Pendapatan bunga 8% dikali dengan 30.625.000 rupiah. Jurnal CV Permai, jurnal penerimaan peralatan pada kas dengan total 251.703 rupiah. Jurnal pencatatan bunga, beban bunga pada kas dengan nilai 2.450 rupiah. Sekian video presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.